Baik, kita telah menyelesaikan tentang em, 10 tempat dalam perjalanan kehidupan Abraham, dan lewat latar belakang yang demikian kita bisa mengerti seperti apa kehidupan Abraham di dalam 100 tahun sejak dia tiba di tanah Kanaan di usia 75 tahun sampai dia mati di usia 175 tahun. Jadi dalam 100 tahun ini dia pergi kemana saja, seperti apa kehidupannya, kita telah mempelajari bersama-sama. Dimulai dari Ur-Kasdim ke Haran, ke Sikem, dan banyak perjalanan yang dilakukan. Pada akhirnya dia menyelesaikan kehidupannya di Hebron. Nah, kita akan masuk ke dalam 7 perjanjian agung dengan Abraham. 7 perjanjian agung dengan Abraham. Bagi yang telah mempelajari, kita tahu bahwa betapa pentingnya perjanjian. Betapa pentingnya perjanjian. Sejarah penebusan itu terkait dan dijalankan oleh perjanjian Tuhan. Artinya apa? Sama seperti gerbong-gerbong kereta. Apakah yang menyambung setiap gerbong kereta itu? Itu adalah pengaitnya. Betul ya? Pengaitnya yang menyambungnya. Nah, apakah yang menyambung setiap zaman dalam sejarah manusia? Itu adalah perjanjian. Secara khususnya sejarah dunia, sejarah manusia, ini merupakan sejarah penebusan. Merupakan bagian di dalam sejarah penebusan yang akan digenapi. Kalau kita lihat betapa pentingnya perjanjian ini, karena mengaitkan zaman dan menjalankan sejarah penebusan. Kalau kita lihat contoh, kalau kita lihat di Taman Eden, Allah membuat perjanjian dengan Adam, yaitu perjanjian perbuatan. Perjanjian perbuatan. Dan karena manusia jatuh dalam dosa, pada akhirnya Allah mendirikan lagi suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian terdahulu, atau dikenal sebagai proto-evangelium. Proto-evangelium. Jadi kabar baik yang dijanjikan terlebih dahulu. Nah ini, dan kita sebut itu, kita bisa menemukan dasarnya di Kejadian 3 ayat 15. Bahwa Allah menjanjikan keturunan perempuan. Ini bicara tentang Mesias. Nah, setelah itu, kalau kita lihat di luar Taman Eden, jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mendirikan proto-evangelium. Kemudian di luar Taman Eden, Allah membuat perjanjian. Ya, perjanjian antara lain dengan siapa saja? Itu dengan Nuh. Kemudian 10 generasi berikutnya melalui Abraham. Dengan Abraham ada perjanjian yang Allah buat sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, kalau kita lihat Alkitab, itu biasanya bicara tentang nubuatan, pengajaran, dan sejarah. Betul ya? Nubuat, apa yang akan terjadi, hal apa yang diajarkan supaya hidup di jalan Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan. Dan mencatat tentang sejarah apa yang terjadi di setiap zaman tersebut. Nah, untuk nubuat itu menjadi relevan, maka nubuat itu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan sejarah, berdasarkan sejarah. Karena tanpa sejarah, nubuat itu tidak akan diakui. Contoh, nubuat bahwa Yesus akan datang, Mesias akan datang. Ya. Nah, nubuat ini didasari oleh suatu sejarah bagaimana proses kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan. Pada akhirnya ketika Yesus datang, semuanya ditulis dalam sejarah. Sehingga orang-orang akan menyatakan bahwa oh, nubuat itu benar. Hal ini kalau kita lihat, kita sementara memfokuskan kepada nubuat-nubuat di dalam Alkitab, gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, oh,
Kalau mengenai karunia-karunia nubuat bagaimana? Nah, karunia bernubuat yang dimaksud di dalam Alkitab ini berbicara tentang nubuat yang disampaikan itu adalah firman yang dijelaskan. Ini firman yang dijelaskan tentang masa depan, gitu ya. Makanya bicara mengenai nubuat, nubuat ini harus relevan. Nubuat ini relevan di dasar sejarah, gitu ya, di dasar sejarah. Makanya nubuat itu diakui. Ya. Nubuat itu harus digenapi, ya, harus digenapi. Makanya Pendeta Abraham Park dia berbicara mengenai hal ini. Dia katakan bahwa pendidikan firman itu tidak didasarkan pada gagasan akademis atau teori. Pendidikan Alkitab atau pendidikan firman harus dilakukan dengan fakta nyata yang dialami serta sejarah. Alkitab yang sedang kita baca hari ini diakui sebagai catatan gara apa? Gara-gara apa? Sejarah yang pasti. Apakah Adam itu pernah ada? Yes, dia pernah ada. Dia pernah hidup. Nuh pernah ada? Ya. Bukan cuma Alkitab yang menyatakan hal itu, tetapi dalam kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah diakui bahwa Nuh itu ada, Abraham itu pernah ada, Yesus pernah ada, Daud pernah ada, Sulaiman atau Salomo itu pernah ada. Makanya kalau kita lihat sejarah ini harus dilandaskan, ya, nubuat-nubuat itu harus dilandaskan berdasarkan sejarah nyata. Ini sejarah nyata. Dan Alkitab berbicara mengenai hal itu. Alkitab berbicara mengenai hal itu. Misalnya Allah berbicara mengenai kerajaan, ya, kerajaan Allah. Ketika Allah berbicara mengenai kerajaan Allah, maka kerajaan itu harus didirikan. Di mana? Di bumi. Untuk apa? Untuk bisa melihat dengan jelas, oh seperti apa nanti kerajaan Allah itu. Jadi perlu dikasih satu gambaran. Misalnya kalau ada film yang hendak misalnya ada sinetron yang mau ditayangkan di TV. Nah, ada iklannya dulu. Dikasih iklannya seperti apa. Gitu ya, untuk menggambarkan bahwa sinetron itu nantinya seperti apa realnya. Gitu ya. Nah, sama seperti itu, ketika Allah hendak menampakkan kerajaan Allah itu, Allah wujudkan kerajaan. Kenapa? Kenapa perlu kerajaan? Karena kerajaan itu bisa menampakkan tujuan dan kehendak Tuhan. Tujuan dan kehendak Tuhan. Oke. Tujuan dan kehendak Tuhan. Ini penting. Ini penting. Makanya kenapa kita orang Indonesia capek-capek mesti mempelajari kitab sucinya orang Yahudi, orang Israel. Gara-gara ini. Kalau ini nggak ada, kita nggak ada gunanya membicarakan mengenai orang Israel itu. Kenapa? Mengenai hari ini Sumpah Pemuda aja kita sering lupa, betul kan? Sejarah Indonesia aja lupa. Ngapain mesti belajar tentang sejarah bangsa lain yang ribuan tahun yang lalu? Sejarah kita yang nggak sampai 100 tahun aja kita udah lupa, gitu kan? Bahkan kita banyak yang nggak tahu mengenai sejarah bangsa kita. Tetapi gara-gara hal ini, gara-gara kita ingin mengenal apa tujuan Tuhan, apa kehendak Tuhan, gitu ya. Tapi kita harus lihat satu hal, bahwa Allah tidak mempercayakan tujuan dan kehendaknya kepada sembarang kerajaan. Tidak, gitu ya. Tujuan dan kehendak Tuhan itu ada di dalam firman. Ada di dalam firman. Kita bisa tahu lewat firman Tuhan, gitu ya. Tetapi firman Tuhan ini Allah tidak percayakan kepada sembarang kerajaan. Kerajaan yang Allah dirikan itu berpusat kepada kerajaan Allah. Berpusat kepada kerajaan Allah. Misalnya, kantor kedutaan. Ini kantor kedutaan Indonesia, duta besar Indonesia.
Bukankah semuanya harus berpusat kepada Indonesia? Meskipun dia ada di ujung Inggris sana, di ujung Meksiko, atau di Australia, atau di negara Afrika sekalipun, Duta Besar Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia harus berpusat pada Indonesia. Betul ya? Barulah itu akan diakui. Sama seperti itu, kerajaan yang ingin Allah dirikan, ini adalah kerajaan yang berpusat pada Allah. Bangsa itu harus memiliki garis keturunan yang murni. Ini, garis keturunan yang murni. Artinya apa? Garis keturunan darah. Ini harus. Ini berasal dari mana nih silsilahnya nih? Nah, dari sini baru kita bisa tahu tentang silsilah. Betapa pentingnya silsilah. Oh, Daud itu adalah garis keturunan murni. Oh, mana silsilahnya? Nah, di sini betapa pentingnya silsilah. Oke. Jadi bangsa haruslah memiliki garis keturunan yang murni. Bukan hanya itu, bangsa itu harus apa? Harus patuh dan mengikuti kehendak Allah. Ini penting. Karena jika kerajaan itu tidak taat, tidak mengikuti kehendak Allah, maka itu bukan bangsa bukan kerajaan yang mewakili kerajaan Allah. Makanya apa yang terjadi kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel tidak patuh, mereka tidak mengikuti kehendak Allah. Apa yang terjadi? Meskipun mereka memiliki garis keturunan yang murni, bisa dibuktikan dari buku silsilah, Tuhan buang mereka. Gara-gara apa? Tidak patuh, tidak mengikuti kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita lihat di atas fondasi kerajaan ini, Tuhan merencanakan supaya apa? Supaya kehendak firman-Nya, supaya tujuan penyelamatannya itu bisa tersebar ke ujung bumi, ke seluruh dunia. Makanya kenapa Tuhan pilih Israel? Kenapa? Ada tujuan. Mereka hendak dibuat sebagai sebuah fondasi supaya mereka bisa menyebarkan firman ke seluruh dunia. Tapi sayangnya mereka lupa tujuannya, jadi sombong. Sampai hari ini masih sombong. Mereka jadi kaya gara-gara siapa? Gara-gara orang Indonesia pergi ke sana ingin lihat kuburan Tuhan Yesus. Iya kan? Pengen lihat tempat lahir Tuhan Yesus di mana. Pengen lihat itu di pohon mana yang dinaikin oleh Zakheus ketika Tuhan Yesus suruh turun. Jadi orang Israel kaya hari ini dan bisa bertahan gara-gara siapa? Yesus yang mereka tolak. Betul kan? Jadi masih sombong sampai sekarang. Tetap nggak percaya Yesus padahal mereka bisa bertahan karena Yesus. Bayangkan kalau misalnya anak kita, ya anak kita masih bisa bertahan itu gara-gara orang tua selalu support. Tetapi tetap apa? Tidak mengakui kita sebagai orang tua. Gimana coba? Ya, saya bisa kayak gini ya memang kayak gini aja, bukan gara-gara orang tua saya. Apakah orang tua dimuliakan? Enggak kan? Sama. Itu yang terjadi kepada Israel hari ini. Dan banyak orang mengagung-agungkan Israel. Bayangkan, mengagung-agungkan Israel. Harusnya mereka mengagungkan Yesus. Israel pada akhirnya kita harus doakan supaya Injil akan pergi kepada mereka, kembali ke mereka, dan mereka bertobat. Gitu ya. Nah, itu harus selalu didoakan. Jadi jangan hanya pergi ke sana ziarah, tetapi kita harus mendoakan supaya ya tempat yang dikunjungi sebagai ziarah satu dunia itu bisa bertobat, terima Yesus. Nah, Mazmur 144 ayat 15, Ulangan 7 ayat 6 dikatakan bahwa kerajaan yang berpusat pada Allah merupakan kerajaan yang diberkati. Diberkati. Oke. Kalau kita lihat Israel itu yang terkecil. Israel itu bukan yang terbesar, tetapi apa? Yang sangat kecil katanya. Tetapi Allah pilih dia. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Coba kita lihat ya. Ulangan 7
ayatnya yang ke-6. Kita lihat. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat 7 bilang apa? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ini. Betul kan? Nah, dari sini pun kita bisa bercermin, introspeksi diri. Kita bukan siapa-siapa tetapi Tuhan memilih kita. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi kepada mereka Tuhan percayakan firman. Ya, ada tugas misi supaya bangsa-bangsa di dunia bisa mengenal Tuhan lewat Israel, lewat bangsa Israel. Oke. Makanya Yesus bilang apa? Mengenai kerajaan Allah, nggak bisa dikatakan, oh kerajaan Allah itu ada di sana, ada di sini. Dikatakan apa? Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Maksudnya apa? Pada akhirnya, ketika berbicara mengenai kerajaan, bukan hanya bicara mengenai tanah, bukan bicara mengenai aturan hukum kerajaan, tetapi juga mengenai orangnya, rakyatnya. Jadi, ketika dikatakan kita adalah umat Tuhan, kita adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang yang percaya Yesus benar-benar haruslah percaya yang sejati. Bukan percaya hanya di mulut saja. Gitu ya. Kadang-kadang percaya Yesus pas ditanya Yesus itu siapa ya nggak bisa jelasin. Siapa Yesus itu? Gitu ya. Jadi perlu kita apa? Kita mengenal Yesus Kristus itu. Tetapi bagaimana kita mengenal Yesus Kristus itu? Kita mengenalnya bukan lewat mimpi. Bukan, tetapi lewat firman yang ditulis di dalam Alkitab. Seperti ini gitu ya. Jadi betapa berharganya waktu kita membaca firman, waktu kita untuk beribadah di hari Tuhan ataupun waktu-waktu ibadah yang lain, juga waktu untuk kita mempelajari firman Tuhan. Ini waktu-waktu yang berharga. Kenapa? Karena lewat inilah kita bisa mengenal dan memeriksa, mengenal Tuhan dan memeriksa diri kita, apakah iman kita itu sudah seperti yang Tuhan kehendaki atau belum. Nah inilah pengenalan. Makanya Yesus katakan bahwa hal pengenalan itu adalah hal hidup kekal adalah hal mengenal Tuhan. Hidup kekal itu apa? Hal mengenal Tuhan. Mengenal Allah satu-satunya, mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang diutus. Oke, jadi tantangannya di dunia sekarang ini ada banyak orang Kristen, orang yang katanya percaya tetapi tidak mau mengenal firman Tuhan. Ini tantangannya. Ya, ini menjadi tugas bagi kita supaya kita pun bisa mulai lewat diri kita mengenal firman dan kita bisa bagi kepada orang yang lain. Baik, kalau kita lihat Allah ingin memulai kerajaannya. Jadi tadi introduction-nya panjang gitu ya. Hari ini kita introduction mengenai 7 perjanjian Abraham ini. Nah, untuk mendirikan kerajaannya, Allah memulai dengan satu benih. Satu benih. Siapa itu? Itu adalah Abraham. Ya. Kalau kita lihat di tahun 2091 SM, Allah memanggil Abraham dan menjanjikan kerajaan. Nah, ini menjanjikan kerajaan. Ya. Allah akan berikan tanah, Allah akan berikan dia keturunan katanya. Allah akan berikan keturunan. Kita lihat dulu ya. Kejadian 12. Kejadian pasal 12
Kita lihat ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 bilang apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, lihat di sini. Tuhan janjikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kemudian apa? Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi bukan lewat yang lain, tetapi lewat Abraham dan keturunannya. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Di dalam janji bahwa Allah akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, di sini terkandung makna bahwa apa? Terkandung makna lewat Abraham satu orang, kemudian istrinya, pada akhirnya mereka akan mendapatkan keturunan, dan lewat keturunan mereka ini akan jadilah lama-kelamaan menjadi bangsa yang besar. Yang menjadi bangsa imam. Yang lewat bangsa ini, banyak bangsa, banyak keluarga akan mendapat berkat. Apakah ini digenapi? Nah, apakah ini digenapi? Betul ya? Kalau bicara tentang janji, janji pasti digenapi kan? Harus ada penggenapannya. Kalau cuma janji-janji aja ya, ini kayak bidang politik jadinya, ya kan, hanya jual janji. Tapi harus ada penggenapannya, realisasinya. Tetapi di antaranya itu ada namanya proses. Oke, proses. Nah, ini akan kita lihat sama-sama di dalam 7 perjanjian dengan Abraham. Nah, di sini nyatanya kalau kita lihat, ya nyatanya perjanjian ini tidak langsung diberikan. Maksudnya apa? Perjanjian ini tidak langsung, bukan tidak langsung diberikan. Keturunan ini, penggenapannya ini tidak langsung diberikan. Sejak dia menerima janji tentang keturunan itu di usia 75 tahun, dia baru dapat keturunan di usia 100 tahun. Perlu 25 tahun, betul ya? Untuk sabar. Makanya tadi, ada janji, ada penggenapan, itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Tapi kemudian, lewat Abraham, Ishak, Yakub, Allah jadikan mereka sebagai fondasi kerajaan. Setelah itu apa? Lewat 12 anak Yakub menjadi apa? Ini kan 12 anak Yakub, terus ada 70 anggota keluarga kan? Benar ya? Ada 70 anggota keluarga. Jadi ada 12 anak. Ini 12 anak Yakub. 12 anak Yakub, kemudian ada 70 anggota keluarga. Allah bekerja lewat mereka. Ya, lewat mereka. Ada 12 anak Yakub, kemudian 70 anggota keluarga. Setelah itu, di zamannya Musa, ada 12 suku dan terbentuk juga 70 tua-tua. Luar biasanya di perjanjian baru, Yesus bekerja lewat 12 murid dan ada juga 70 murid. Nggak ada yang kebetulan kan? Ada 12, ada 70, ada 12, ada 70. Tuhan bekerja seperti ini. Ya, Tuhan bekerja. Pada akhirnya, setelah mereka tinggal di orang Israel itu tinggal di Mesir selama 430 tahun. Mereka keluar, total yang keluar itu dihitung semua orang. Jadi ada kalau hitung semuanya ya, orang dewasa, laki-laki, perempuan, kemudian orang tua, lansia, anak-anak, remaja, baby, di total semuanya itu ada sekitar 2 juta orang. Bayangkan 2 juta orang. Jadi banyak ya, dari 70 jadi 2 juta orang. Ya. Allah latih mereka melalui 42 perkemahan di padang gurun. Ada berapa? Ada latihan di padang gurun. 40 tahun.
tahun di padang gurun. 42 kali berkemah. Akhirnya mereka masuk Kanaan. Nah, ini masuk Kanaan. Kalau kita lihat 42 di sini, ini pun ya menjadi suatu nubuat. Suatu nubuat, angka 42. Kenapa? Yesus datang sebagai generasi yang ke-42 dari Abraham. Itu di silsilah Matius pasal 1. Ya, jadi luar biasa kalau kita lihat bagaimana Allah bekerja. Allah bekerja dengan luar biasa. Ini Allah kerja keras. Tujuannya apa? Supaya firman itu sampai kepada kita hari ini. Ini, makanya kita sangat berharga, gitu ya. Sangat-sangat berharga. Ya. Jadi ada banyak hal. Oke, di dalam kita telah berbicara mengenai 100 tahun ya. 100 tahun kehidupan Abraham di tanah Kanaan. Ada 7 perjanjian, yang didirikan. 7 perjanjian. Fokus semuanya itu hanya satu. Pembentukan kerajaan Allah. Pembentukan kerajaan Allah. Tadi saya sudah sebutkan. Untuk mendirikan sebuah kerajaan atau suatu bangsa didirikan 3 unsur. Apa saja 3 unsur itu? Itu adalah tanah, rakyat, kemudian hukum atau kedaulatan. Gitu ya. Jadi harus ada wilayah atau tanah, harus ada umatnya, harus ada keturunannya, harus ada rakyat, kemudian harus ada kedaulatan. Harus ada pemerintahannya. Gitu ya. 3 unsur ini selalu muncul setiap kali perjanjian itu diberikan. Jadi 7 perjanjian ini selalu ada. Nah, kita akan membahasnya berdasarkan, jadi perjanjian pertama, unsur tanahnya itu apa yang dijanjikan. Unsur rakyatnya ini di dalam janji Tuhan itu apa aja sih? Oh, tentang kedaulatan Tuhan itu maksudnya apa di situ? Kita akan bahas, ya. Kita akan bahas, ya. Jadi kita akan bahas mengenai perjanjian itu, ya, mengenai perjanjian. Sekarang introduction. Jadi kita akan lihat nanti perjanjian pertama itu yang tadi kita baca, Kejadian 12 ayat 1-3, ini merupakan perjanjian pertama yang Allah buat Allah dirikan dengan Abraham. Oke, jadi hari ini pun ketika kita menyadari bahwa kita semua merupakan umat Tuhan, berarti ada wilayah. Ya, ada wilayah yang perlu untuk dijadikan sebagai kerajaan Allah. Jika kita adalah umatnya atau keturunan kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah, maka tanah di sini berbicara tentang apa? Tanah itu berbicara tentang hati kita. Oke, hati kita. Jadi kita lihat makna rohaninya ya. Tanah bicara mengenai hati kita. Ini bicara tentang hati manusia. Rakyat ini bicara tentang umat atau anak Allah. Nah, hukum ini gimana? Mengenai hukum ini gimana? Mengenai kedaulatan ini gimana? Ini bicara tentang apa yang ditaburkan di dalam hati manusia. Apa yang menjadi majikan di hati manusia. Itu adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan harus menjadi kedaulatan itu tersendiri. Yang menjadi jalan kebenaran, keadilan bagi anak-anak Allah. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua bisa menyadari betapa pentingnya dan berharganya diri kita semua. Masing-masing kita sangat-sangat berharga. Allah melihat kita sebagai ambassador of the kingdom. Jadi duta-duta besar kerajaan Allah. Masing-masing kita adalah kerajaan Allah secara rohani. Kita ya
di dalam ketika kita menerima firman Tuhan di dalam hati kita, maka kita menjadi anak Allah. Oke, sekali lagi, ketika kita menerima firman di dalam hati kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Ini merupakan suatu berkat. Kiranya kita senantiasa senantiasa sadar bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi sumber segala sesuatu, sehingga kita perlu mencari firman Tuhan. Dan saya percaya kita sedang melakukan hal ini, dan lewat kita menjadi orang yang anak-anak Allah yang memiliki 3 unsur kerajaan ini, mari kita memeriksa orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka juga memiliki 3 unsur ini? Nah, kita perlu doakan dan memastikannya. Kita harus bagikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu, kedaulatan Tuhan itu, masuk ke dalam hati, tanah hati orang-orang di sekitar kita, dan mereka pun bisa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang diakui oleh Allah, dan menjadi target berkat Allah. Haleluya, amin.